5 arti Pentakosta ketiga, yaitu 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi sembah Dia saudara, lebih lagi tinggikan namanya. Dia yang layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kau sungguh baik Tuhan. Kau terhormat baik Tuhan. Kau dahsyat Tuhan. Kau baik Bapa. Biarkan penuh hadirat-Mu malam ini ya Tuhan. Biar Kau jumpai setiap kami kami bangga punya Engkau ya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes Tuhan.
ku agungkan selamanya. Oh yeah. Dan keagungan tertuju padamu, selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima. Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak diagungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak diagungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak diagungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar lagi kami memuji nama-Mu ya Tuhan, berikan roh sukacita yang luar biasa buat setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Udah mulai banyak. Oke, ya sebelum kita memuji Tuhan, kita perkatakan DNA kita, saudara. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Sorakan, ya sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Kami undang semuanya bangkit berdiri. Kita sama-sama puji Tuhan, amin. Bilang kanan kirinya, katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Kata kirinya lagi, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan, iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak siapa? Siapa dapat melawan? Tidak ada lebih dari pemenang. Katakan lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, Siapa dapat melawan? kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, Tuhan bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kali katakan lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada lebih dari pemenang. Semua lompat, one, two, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Woo! 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 Katakan kamu lebih dari pemenang. kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Katakan pemenang. kamu lebih daripada pemenang. Kamu lebih daripada Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Woo! Haleluya, Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. haleluya, Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kau lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Sorakan haleluya. Woo! Mari Bapak Ibu, mari sama-sama kita masuk dalam doa syafaat. Oh, bangkitkan rohmu saudara. Yuk sama-sama angkat tangan kita buat bangsa kita ya saudara yuk. Lepaskan berkat bagi bangsamu. Lepaskan berkat bagi bangsa kita. Kami mau lepaskan berkat Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Oh, kami mengasihi bangsa kami Bapa.
Dan kami terlalu percaya Engkau lebih lagi cinta sama bangsa kami Tuhan. Kamu lepaskan berkat buat bangsa kami. Biar damai sejahtera, sukacita, pemulihan, mujizat Tuhan boleh ada buat bangsa kami Tuhan. Tuhan yang berkati setiap pemimpin kami Tuhan, dari presiden kami, wakil presiden yang ada Tuhan, bahkan menteri-menteri yang ada, gubernur, wali kota Tuhan, bahkan sampai ketua RT RW yang ada Tuhan. Jamah setiap mereka, berikan kesehatan, tanggung jawab Tuhan. Biar setiap Tuhan, keputusan-keputusan yang mereka pilih, yang mereka ambil Tuhan, semua boleh berasal daripada Tuhan Yesus. Semua boleh menyenangkan-Mu dan meninggikan kerajaan-Mu di surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, dari Opa Niko Tuhan, beserta Oma Hermin Tuhan, Dedi Peter Tuhan, Bunda Christine Tuhan, Ciasaf Tuhan, Ko Ape Tuhan, Syeris Tuhan. Berkati setiap pemimpin kami ini Tuhan, lebih dahsyat lagi. Pakai mereka Tuhan di era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat buat Opa Wiguno Tuhan, berikan kesehatan, umur panjang Tuhan buat Opa Wiguno Tuhan. Beserta keluarga besar yang ada Tuhan, yang berkati berlimpah-limpah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala kami di tempat ini Tuhan. Terus berikan kesehatan, berikan berkat-Mu tercurah Tuhan buat gembala kami Tuhan. Engkau yang berkati Om Sulis lebih dahsyat lagi Tuhan. Berkati Tante Titi, Delvi, Yehuda Tuhan. Engkau bahkan Simbah Tuhan dan keluarga besar yang ada Tuhan, berkati berlimpah-limpah Tuhan. Biar di era pandemi Tuhan, gembala kami tidak akan kekurangan, bahkan berkelimpahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan juga yang berkati setiap wakil-wakil yang ada Tuhan. Om Supri beserta keluarga yang ada, Om Utoyo beserta keluarga yang ada, Om Charles beserta keluarga yang ada Tuhan, yang berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Taruh keunitian lebih lagi buat setiap mereka Tuhan. Biar mereka dengan gembala kami boleh memimpin GBI 3 Raksa Tuhan, lebih maju lagi Tuhan. Kalau beberapa hari yang lalu Tuhan, GBI 3 Raksa sedang berulang tahun Tuhan, terima kasih Tuhan buat 23 tahun ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan buat GBI 3 Raksa. Biar terus Tuhan yang limpahkan berkat demi berkat Tuhan. Berikan jiwa demi jiwa Tuhan buat GBI 3 Raksa Tuhan. Biar gereja kami Tuhan boleh bertumbuh, boleh memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga yang berkati setiap gembala-gembala kol yang ada Tuhan. Pakai setiap mereka Tuhan, berikan kesehatan Tuhan. Pakai setiap mereka biar mereka boleh banyak menjangkau jiwa demi jiwa yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus. Ku rasakan hadir-Mu di dalam hidupku. Saat ku yakin dan percaya akan
berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, seluruh bumi sujud menyembah. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Selamanya aku menyembah-Mu. Saat ku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, ku rasakan hadir-Mu di dalam hidupku. Saat ku yakin dan percaya akan mujizat-Mu, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, seluruh bumi sujud menyembah. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Selamanya aku menyembah-Mu. Sujud menyembah. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Selamanya aku menyembah-Mu. Kaulah Raja, seluruh bumi sujud menyembah. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Selamanya ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Uralabaya sikaralabaya sandaralabaya sikaralabaralabara. Uralabaya sikaralabaralabaralabaralabaya. Sekarang mari kita buka speaker kita, unmute semuanya, kita berbesar sama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ralabaya kami beribadah yang biasa-biasa, tapi Engkau Engkau sendiri yang berdaulat atas kami, Engkau sendiri yang menuntun kami, ya Tuhan. Biar hadirat-Mu memenuhi kami semua dari rumah-rumah, Tuhan.
Kami menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan kami. Ampuni ya Tuhan dosa dan pelanggaran kami, supaya kehidupan kami senantiasa berkenan kepadamu menjelang kedatanganmu yang kedua kali yang semakin dekat, yang semakin singkat ini ya Tuhan. Biarlah kehidupan kami terus di dalam perlindunganmu dan penyertaanmu ya Tuhan. Kami membutuhkan Engkau senantiasa Tuhan dalam hidup kami. Oh Rabaya Sandara Labara urapi kami Tuhan, masing-masing dari rumah-rumah Tuhan. Ora Labaya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau baik buat kami semua. Engkau baik buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau tuntun kami sampai kepada hari ini. Oh terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa, dan saat ini biarlah firman-Mu yang kami dengarkan boleh menguatkan iman kami. Dalam nama Yesus, haleluya, sama-sama katakan amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya, salam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam, salam, salam. Tanggal 16 November kemarin, hari Senin gereja kita berulang tahun yang ke-23. Boleh kasih selamat kanan kiri, selamat ulang tahun ke-23. Wah, sudah gede ya, 23 tahun. Ya. Gereja ini lahir tahun 97, bulan November 97. Jadi Delvi lahir 98 ya Delvi lahir ya. Baik. Ya. Jadi 23 tahun kita sudah berjalan. Dulu kita mengawali dari Citra Raya, kita dari KUL. Jadi gereja ini juga berdiri pada waktu itu adalah sebagai salah satu bentuk visi yang dituntun oleh gembala pembina kita, bahwa kelompok FA itu adalah sebagai cikal bakal ranting atau gereja baru. Penginjilan yang efektif adalah dengan membuka gereja baru. Pada waktu itu saya sebagai, kalau zaman dulu itu namanya Asisten Distrik, dari wilayah Jati sampai ke Balaraja. Itu tahun itu dibuka 2 gereja, satu di Jatake, satu di Citra Raya, begitu. Jadi saya pagi ke Citra Raya, sore ke Jatake. Jadi itu dua tempat soalnya, jadi wilayah. Nah, itu satu yang luar biasa. Mungkin yang lama-lama tahu ini, kayak Bu Rosta dulu Cikande ya, di Cikande ya. Bu Rosta di Cikande. Supartini tahu, Surya tahu, Ratna tahu ini, yang lama-lama. Bu Mersi juga tahu, tapi di Cikande yang beliau, Pak Charles juga di Cikande waktu itu, yang tahu ini sejarah ini. Gitu. Ya, lalu dari Citra Raya kita tidak boleh diperpanjang kontraknya, akhirnya kita diberikan tempat gratis yang kita tempati sekarang ini dari bulan Januari 99 sampai hari ini. Dan sekarang gereja kita ini dihibahkan kepada kita, begitu kontraknya sampai dikasih gratis sampai Tuhan Yesus datang. 2 ruko yang kita ada mimbarnya itu, lalu di belakang kita tambah, ada yang ngasih 5 tahun gratis, lalu setelah itu suruh ngontrak, dan kontraknya pun juga tidak mahal. Padahal yang 5 tahun itu, padahal yang punya bukan orang Kristen, saudara. Itu adalah bukan orang Kristen ya. Saya ketemu dengan beliau, dan beliau sangat baik, begitu, sekalipun bukan orang Kristen, sangat baik. Dan akhirnya menjual pun juga harganya murah pada waktu itu, 2 ruko 300 juta. Wah, saudara bisa bayangkan. Sekarang 1 ruko aja sudah 800 juta di situ. Waktu itu 2 ruko 300 juta. Sekarang kita sudah jadi milik gereja ya, milik gereja. Sehingga dalam masa pandemi ini kita bersyukur tidak perlu mikir kontrakan. Kita nggak perlu mikir kontrak kan? Gereja nggak dipakai, kita tinggal bayar listriknya berapa kan? Mbak Bu Inggit tahulah itu berapa bayarnya, kita cuma sedikit bayarnya, ya kita nggak perlu mikir kontrak.
Gereja-gereja yang lain pada bingung nih. Waduh, nggak dipakai tapi bayar terus. Udah listriknya, sudah airnya, belum kontraknya, begitu kan. Ya kita bersyukur, kita di Tiga Reksa, kita nggak ngontrak lagi. Semua adalah anugerah Tuhan, mukjizat Tuhan semua. Ya, kebaikan Tuhan di ulang tahun yang ke-23. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin ngajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-13. Ya, saya tampilkan PowerPoint saya ini. Keluaran pasal yang ke-13. Sebentar, ke depan dulu. Agak lambat, saudara, kita punya halangan hari ini. Internet di gereja lagi ada gangguan, jadi lambat sekali. Jadi sehingga hari ini tidak disiarkan di YouTube, nanti akan diulang lalu diposting ulang. Begitu, mungkin nanti selesai langsung diposting ya, siaran kita. Keluaran 13, mari kita buka Alkitab kita. Keluaran 13 ayat yang ke-17 sampai yang ke-20. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah menuntun mereka melalui jalan, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan itu yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi, jalur orang Filistin kalau sekarang itu di daerah Gaza, jalur Gaza. Itu jalur yang terdekat. Pada waktu itu Tuhan Yesus ketika masih bayi, itu perjalanan ketika Yusuf disuruh menyingkir ke Mesir karena Herodes, perjalanannya nggak nyampe 1 minggu, saudara, ke Mesir. Dekat kan? Tapi kita lihat perjalanan bangsa Israel berapa lama? 40 tahun. Nah, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, ini luar biasa, saudara. Tuhan menuntun umatnya. Kita 23 tahun Tuhan tuntun gereja kita. Semua kemurahan Tuhan, kita ada di bawah naungan GBI Rayon 3, di bawah dipimpin Gembala Rayon kita Pak Peter, lalu juga gereja ini di wadah daripada GBI Gatot Subroto yang dipimpin oleh Gembala Pembina kita Pak Niko. Saudara, gereja dituntun dengan luar biasa. Demikian juga umatnya juga dituntun. Ini satu kisah dari bangsa Israel. Gampangnya begini, saudara. Rumah saya di sini, mau ke gereja, ke situ, kan lewat tinggal nyebrang ke situ kan, 300 meter. Tapi saya harus muter lewat Kampung Siatui, menelusuri, lewat ke Masjid Agung, terus ke Margasari, terus muter sampai Bugel, baru ke Pemda, baru ke alun-alun, baru gereja. Itu kira-kira muternya seperti itu, perjalanan bangsa Israel. Sehingga memakan waktu
Kalau jalan kaki dari rumah saya ke gereja misalkan hanya 5 menit nyampe, tapi kalau muter ke sana berapa menit itu bisa nyampe 1 jam. Begitu. Kenapa 1 jam? Karena kalau saya olahraga sore itulah olahraga itu jalan sambil lari, itu saya muter dari rumah ke sini, muter ke Pemda, kembali ke sini, itu setengah jam, Saudara. Begitu. Nah, itu bisa 1-2 jam bisa nyampe. Nah, itu sudah bisa bandingkan. Itulah perjalanan muter seperti itu. Bangsa Israel mengalami perjalanan yang muter seperti itu. Kenapa? Karena sekalipun Tuhan menuntunnya sepertinya muter, tapi Tuhan menuntun. Ada rencana dan rancangan yang indah. Allah berjanji, Tuhan berjanji bahwa Dia menuntun umat-Nya. Itu sebabnya sekalipun sepertinya muter, tetapi Tuhan menuntut umat-Nya. Mengapa? Mereka belum dilatih untuk berperang, sehingga takutnya nanti mereka masuk dengan jalur yang cepat, mereka langsung menghadapi orang Filistin. Dan kita tahu bahwa dalam kisah ketika bangsa Israel di tanah perjanjian, Filistin adalah musuh yang paling agak susah dikalahkan, kan bolak-balik kan begitu. Ini Saudara. Kisah Tuhan melepas, bentar Bapak Saudara. Kisah Tuhan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dan menyertai selama perjalanan di padang gurun hingga akhirnya masuk tanah Kanaan, membuktikan bahwa Tuhan menepati janjinya sekalipun lama 40 tahun. Dan ini waktu yang tidak singkat. Ada yang gugur di padang gurun, ada yang tewas di padang gurun, ada yang lahir di padang gurun dan akhirnya bergejolak dan sebagainya, akhirnya bisa masuk ke tanah perjanjian. Semualah pimpinan Tuhan. Dan kehidupan kita, ini gambaran seperti itu, Saudara. Perjalanan iman kita adalah gambaran daripada perjalanan bangsa Israel ini menuju tanah Kanaan. Demikian juga iman Kristen kita, gambaran kita menuju surga. Bagaimana dalam menjalani hidup ini, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak badai, ada banyak masalah. Dalam gereja pun juga demikian, Bapak Ibu Saudara, gereja tidak berjalan dengan mulus seperti itu. Tuhan tidak pernah berjanji melewati jalan tol terus. Saudara. Jadi yang bisa membahayakan umatnya, yang penting sekalipun di dalam kondisi banyak ada persoalan, tapi yang jelas Tuhan menuntun. Ini yang penting. Tuhan membimbing, Tuhan menyertai. Apa saja yang dapat kita pelajari dari kisah bangsa Israel yang dituntun Tuhan keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian ini? Di dalam ayat yang kita baca tadi, yang pertama adalah jalan Tuhan. Jalan Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-17 dan 18 di situ dikatakan bahwa setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke Mesir, ke negeri orang Filistin, walaupun jalan itu paling dekat. Sebab firman Tuhan, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Secara geografis, perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan memakan waktu hanya beberapa bulan saja apabila ditempuh dengan berjalan kaki. Karena ini rombongan banyak, bisa beberapa bulan saja. Singkat. Tetapi bangsa Israel membutuhkan waktu hingga 40 tahun untuk mencapai tanah Kanaan. Saudara, mungkin ya beberapa bulan, walaupun muter pun juga beberapa bulan saja sih sebetulnya, tapi kenapa sampai 40 tahun? Jalan Tuhan.
Jalanmu tak terselami. Dari jalan Tuhan kita nggak bisa mengerti, saudara. Karena itu, bagaimana kita terus melekatkan diri kepada Tuhan. Apalagi di tengah-tengah masa pandemi ini. Mari kita terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Melekatkan diri kita kepada Tuhan, supaya kita bisa mengerti jalan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa bersyukur. Kita bisa berterima kasih, Tuhan, Kau tuntun sampai hari ini. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada tantangan, terima kasih untuk tuntunanmu. Seringkali jalan Tuhan berbeda dengan jalan manusia, sehingga kita kesulitan untuk memahaminya. Tetapi kita harus tetap percaya bahwa jalan Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Yang percaya katakan amin. Pertanyaannya, apakah saudara pernah kesulitan memahami jalan Tuhan? Kok begini ya Tuhan? Kok susah ya? Saudara, kalau saya melihat keadaan ada juga yang di tengah-tengah pandemi ini, dari jemaat kita, ada yang menghubungi saya, ada yang jualan dari 3 Raksa sampai Cikande. Begitu, sudah bisa bayangkan itu. Udah umur, begitu, sampai di sana. Sudah bisa bayangkan. Hanya beberapa rupiah saja, karena kesulitan hidup, karena situasi seperti ini. Belum lagi tadi saya di luar, saya lagi berjemur, begitu. Ada tukang ojek juga online, berteduh di depan di bawah pohon ceri, begitu. Sambil nunggu orderan, saya tanya, saya ngobrol, gimana Pak? Sudah ada berapa ini? Baru 1 Pak. Gimana, rame nggak hari-hari ini? Wah, saya rumahnya di Mustika. Di Mustika saya nungguin seharian, kemarin nggak dapat Pak. Saya ini baru di PHK. Katanya begitu. Tidak melakukan kesalahan tapi di PHK. Lalu dia berusaha untuk ngojek online. Baru di sini tadi dapat 1. Kemudian setelah itu nungguin, siang hampir jam 12 masih belum dapat. Ya udah saya ajak ngobrol di situ. Saya tak kasih kopi, saudara, sambil kita ngobrol kan, kasihan juga gitu kan. Nungguin karena sambil tidur-tiduran gitu kan. Nungguin order karena selain di depan rumah ada yang lain di warung taman digital itu mereka nungguin. Memang tepat itu. Karena habis di PHK berusaha untuk ojek online. Tetapi ternyata sehari kemarin katanya nggak dapat sama sekali. Sekarang tadi baru dapat 1, nunggu kok lama ya, bilang begitu. Tiba-tiba dari utara, gelap sekali, langsung, aduh Pak, kayaknya mau hujan gede nih, udah saya pulang aja. Udah, dia pulang. Saya bilang, Pak, lo kesini lihat jam-jamnya aja Pak, nanti di Pemda itu banyak, biasanya jam 3-an itu. Gitu. Saya bilang begitu. Kenapa? Karena ada jemaat kita dulu, saya ada kenal dengan jemaat kita yang seperti itu, saya tanya, loh, kok sekarang ojek online begitu? Ya Pak, kok pas tagap di sini emang rame? Wah, di sini aja rame Pak, ngapain jauh-jauh ngomong gitu. Oh, saya bilangin ke dia, di sini juga katanya rame. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, sampai seperti itu hidup ini. Saudara mungkin sedang mengalami itu hari-hari ini dengan usaha, dengan berbagai macam cara dan sebagainya untuk bagaimana kelangsungan hidup mencari nafkah, ya, saudara. Ya itulah, kadang kita nggak mengerti. Yang kedua, apa yang dapat kita pelajari dari kisah bangsa Israel keluar tanah Mesir ini? Yang kedua, tuntunan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-21,
Di situ dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menuntun mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudara bisa bayangkan di padang gurun, di sana nggak ada masakan, nggak ada warung nasi, gitu. Sampai waktu yang lalu pernah jadi ledekan. Oh, di sana ada Pak, warung apa? Warung Padang. Warung Padang, padang gurun. Gitu. Nggak ada, saudara. Ya, di sana di padang gurun, saudara bisa bayangkan di sana panas. Kalau siang hari itu panasnya minta ampun. Tetapi kalau malam juga dingin. Itu sebabnya tiang awan itu sangat-sangat dibutuhkan karena menaungi mereka. Dan itu sangat kelihatan sekali kalau ada awan. Karena tidak ada pepohonan, jadi ada kelihatan sekali kalau ada awan begitu. Oh iya, itu di situ dari itu ada awannya. Kelihatan sekali karena itu cukup luas padang gurun, namanya padang gurun, dan nggak tahu berapa kilometer itu, saudara, luasnya. Dan kalau ada awan, wah, itu sangat meneduhkan mereka di tengah-tengah kepanasan yang ada. Kemarin kita melayani jemaat yang meninggal, pemakaman, pagi-pagi itu sudah kepanasan, saudara, di tempat pemakaman. Apalagi di padang gurun itu, di situnya juga banyak pepohonan. Bagaimana rasanya mereka menghadapi 40 tahun kalau tidak ada tiang awan. Dan malam, betapa dinginnya kalau mereka tidak menghadapi tiang api. Karena bisa 0 derajat di padang gurun karena dalam kondisi dingin begitu, saudara. Nah, ini tuntunan Tuhan kepada bangsa Israel. Tiang awan, tiang api. Yang harus kita lakukan adalah taat terhadap perintah dan tuntunannya. Maka hasilnya pun pasti pada akhirnya hasil akhirnya pasti rancangan damai sejahtera, hari depan penuh dengan harapan. Rancangan damai yang penuh harapan. Di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11, rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Hari depan yang memberi kepada harapan. Rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita. Itu sebabnya ketika kita mengikuti tuntunan Tuhan, maka pada akhirnya endingnya adalah sukacita. Pertanyaannya, pernahkah saudara mengalami tuntunan Tuhan dalam kehidupan saudara ini? Mungkin kau sudah menghadapi masalah, tantangan, persoalan, seolah-olah berat. Tetapi di tengah-tengah situasi yang sulit seperti itu, saudara mengalami damai sejahtera. Pernahkah saudara mengalami hal yang seperti itu? Kelihatannya berat, tapi kok damai ya? Kok susah ya, tapi kok kelihatannya dipikir kok panik, tapi kok di hati kok ada damai ya? Pernah saudara? Saya yakin pernah mengalami. Itu berarti Tuhan sedang menuntun kita. Tuhan sedang menuntun saudara. Sekalipun kelihatannya nggak enak, tapi kok ada damai ya? Dan kita akan melihat hari demi hari, ketika kita terus mengikuti tuntunan Tuhan, maka saatnya kita akan melihat pertolongan Tuhan, karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, yang terakhir. Tadi apa? Jalan Tuhan. Yang kedua, tuntunan Tuhan. Jalan Tuhan kita nggak tahu. Melewati padang gurun. Bisa seperti itu. Padang gurun bukan tempat yang enak. Yang kedua, sekalipun jalannya lewat padang gurun, tetapi Tuhan menuntun. Nah, setelah dituntun, disertai. Ya, ini penyertaan Tuhan. Nanti WL Singer kita nyanyikan lagu ini. Jalanmu tak terselami, gitu ya. Siapin lagunya. Nah, penyertaan Tuhan.
Di dalam ayat yang ke-22 dikatakan dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Penyertaannya ditunjukkan dengan tiang awan dan tiang api. Itu menunjukkan kehadiran Tuhan. Sampai mereka masuk ke tanah perjanjian, sudah bisa bayangkan itu. Disertai setiap hari. Tidak ada bangsa yang mengalami mukjizat yang luar biasa, yang dituntun Tuhan sendiri. Tiang awan dan tiang api itu selalu mengikuti. Cuman kadang kalau saya merenungkan seperti saudara, bisa-bisanya ya bangsa Israel sudah dituntun, disertai masih banyak di antara mereka yang binasa karena melawan Tuhan. Tuhan juga berjanji untuk setia menyertai kita dalam keadaan apapun. Itu sebabnya kita harus tetap kuat ketika kita menghadapi padang gurun kehidupan. Karena ada Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Padang gurun kehidupan ada apa saja? Ada panas, ada terik, ada persoalan, ada binatang-binatang liar yang ganas, kalajengking, ular, beludak dan sebagainya yang bisa mengancam kita, tetapi Tuhan berjanji menyertai kita. Ketika kita menjadi saksi Tuhan, pergilah dengan semua bangsa berikutnya dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Tuhan menuntun kita dan Tuhan Yesus juga berjanji bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita yang menuntun dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Selama-lamanya. Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Kata Tuhan Yesus dalam kitab Yohanes. Jadi Tuhan berjanji menuntun kita. Jika Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Percayalah bahwa waktunya akan tiba untuk menolong kita. Yang harus kita lakukan adalah bersabar dan berserah penuh pada Tuhan. Bersabar, berserah penuh pada Tuhan. Tetapi bukan berarti kita berpangku tangan di rumah enak-enak saja. Bangun, tidur. Habis tidur, bangun. Bangun, tidur. Begitu kan? Habis bangun, tidur lagi. Habis tidur, bangun lagi, nggak begitu juga. Itulah orang malas. Kita harus bekerja, berkarya, terus minta tuntunan Tuhan. Berusaha minta tuntunan Tuhan, sekalipun mungkin usaha kita berat hari-hari ini, yang habis di PHK, baru memulai usaha. Tidak apa-apa, minta tuntunan Tuhan. Tuhan bisa buka pintu, Tuhan bisa buka jalan. Ya, seperti itu, saudara. Jadi, ini yang bisa, mari kita terus berharap pada Tuhan. Pertanyaannya, pernahkah saudara mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya di saat saudara sudah hampir saja menyerah? Pernahkah saudara mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya di saat saudara sudah hampir saja menyerah? Saya banyak kali mengalami pertolongan Tuhan. Sering kali. Karena itu, saudara, mari kita tuntun. Minta tuntunan Tuhan. Saudara yang mungkin masih, wah iya ya, kok saya ini ya, mari kita sambil introspeksi diri, saudara. Atau jangan-jangan kita kurang bersyukur. Gitu. Sehingga kita tidak bisa melihat akan jalan Tuhan, akan tuntunan Tuhan, akan penyertaan Tuhan. Karena itu, pelajaran pada malam hari ini, di ibadah tengah minggu kita, juga sekaligus kita memperingati ulang tahun gereja kita GP3 Raksa, yang ke-23, Tuhan menuntun dan menyertai kita. Penyertaan Tuhan di tengah-tengah atau di padang gurun, sekalipun berat, sekalipun susah, tapi Tuhan memimpin kita semuanya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan BL. Dalam Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagi-Mu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, hari kehadiran-Mu Tuhan. Mari angkat tangan saudara, saya akan berdoa bagi saudara semuanya. Ora lawaya sikara la para la para la para la baya sandara la para la para la para la para la para la para la para. Ora lawaya sikara la para la para la para la para la para la para. Ora lawaya sikara la para la para la Tuhan. Ora lawaya kami datang kepadamu malam ini bersama-sama ya Tuhan. Engkau tahu kekuatan kami tidak seberapa ya Tuhan. Engkau tahu segala kekurangan dan kelemahan kami. Kau tahu akan setiap kebutuhan dan keperluan kami ya Tuhan. Untuk masa depan kami, anak-anak kami, kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami ya Tuhan. Kau tahu. Oh ralawaya sikaralapa, Kau tahu keadaan kami masing-masing, jemaat-Mu di GPI 3 Raksa ini ya Tuhan, yang mengikuti ibadah pada malam hari ini di rumah-rumah ya Tuhan. Oh ralawaya sikaralapa, kami terus berharap kepadamu, bersandar kepadamu, karena kami percaya pertolongan-Mu tepat pada waktunya akan terjadi atas setiap kami, senantiasa membutuhkan Engkau ya Tuhan. Oh ralawaya sikaralapa, dan hamba minta kepadamu ya Tuhan, berikan kami semua damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu melawat kami ya Tuhan. Kekuatan iman, keteguhan iman hari-hari ini di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan. Kekuatan dan keteguhan iman terus menyertai kami ya Tuhan. Oralawaya sikaralaba. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu. Berkati setiap usaha, bisnis yang dilakukan oleh anak-anak-Mu sekalian, jemaat-Mu GPI 3 Raksa yang menyaksikan program ini ya Tuhan. Ibadah tengah minggu ini ya Tuhan. Berkati mereka semuanya. Berkati juga pekerjaan setiap anak-anak-Mu, tempat usaha mereka, tempat kerja mereka, Tuhan berkati. Dan kami berdoa Tuhan juga anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami oralabaya sikaraba guncangan usaha mereka atau pekerjaan mereka, Tuhan yang menolong dan campur nyatakan kuasa mujizat-Mu di dalam nama Yesus. Mujizat-Mu ya Tuhan. Oralabaya sikaralaba. Berkati dan berkati setiap anak-anak-Mu sekalian ya Tuhan. Biar terobosan yang baru terjadi, dimensi yang baru terjadi di dalam nama Yesus. Semua kuasa jahat yang mau menggagalkan, yang mau mengacaukan semua kehidupan anak-anak-Mu, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu semua terus dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Oralabaya sikaralaba. Dan saat itu Tuhan berdoa juga anak-anak-Mu yang sakit. Secara fisik ya Tuhan. Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan Tuhan. Pemulihan-Mu terjadi buat anak-anak-Mu yang saat ini di rumah, yang di rumah sakit. Oh Tuhan, Kau yang menolong mereka satu persatu, pribadi lepas pribadi. Tuhan menolong mereka yang tidak disebutkan satu persatu. Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan mereka di dalam nama Yesus. Mujizat terjadi saat ini dalam nama Yesus. Kuasa-Mu Tuhan,
tidak pernah berubah dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya kami taruh harap kami kepadamu, pengharapan kami, karena kami percaya Tuhan menyertai kami semuanya. Dan kami berdoa, serahkan seluruh kehidupan kami kepada pimpinan-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Terus berkati kita semuanya. Haleluya. Silakan Pak Subri di pengumuman. Baik, salam. Katakan kanan kirinya, penyertaan Tuhan terjadi atas hidup kita. Haleluya. Ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Ya, yang pertama, jadi tugas Menara Sub 3D via Zoom setiap hari Kamis. Jadi besok jam 14 sampai 16 atau jam 20 sampai 22. Bagi pemilik badge wajib untuk menara doa ini. Kemudian yang kedua, equipping cool from home, tempat terbatas. Bagi gembala cool yang belum ikut di sesi pertama yang lalu, mohon segera mendaftar. Akan ditutup tanggal 28, tapi kalau kuota sudah tercukupi, akan segera ditutup. Yang ketiga, hari doa bersama di KUL selama 1 jam. Jumat 20 November 2020, jam diatur oleh masing-masing KUL. Pokok doa dapat dilihat di dalam grup penuai yang kemarin sudah di upload Pak Utoyo. Yang keempat, ibadah raya setiap hari Minggu via YouTube dimulai pukul 7. Kemudian yang kelima, ibadah tengah minggu, minggu depan, Rabu 25 November 2020 jam 19.30. Dan yang terakhir, jangan lupa tetap doa keliling. Siapa yang terus doa keliling? Di wilayah masing-masing sesuai jadwal yang sudah dibuat. Jadi jangan sampai sudah dibuatkan jadwal tapi nggak doa keliling. Kalau memang nggak bisa doa keliling, nanti biar nggak dijadwal aja maksudnya. Bisa hubungi Bu Utoyo. Jadi yang sudah tidak bisa doa keliling nanti bisa hubungi biar jadwalnya direvisi. Amin. Demikian pengumuman, Tuhan berkati setiap kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami bersyukur kami boleh memasuki usia gereja yang ke-23, terus Kau tuntun kami memasuki usia yang ke-24 GPI 3 Raksa. Kami minta penyertaan-Mu, kami minta tuntunan-Mu, dan kami minta nyatakan kuasa mujizat-Mu atas GPI 3 Raksa. Setiap umat-Mu kami akan dipakai Tuhan dengan luar biasa, dengan dahsyat untuk menuai jiwa-jiwa di akhir zaman ini di era Pentakosta yang ketiga. Dan kami senantiasa siapkan hati kami untuk terima berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita kepada Tuhan, dan kiranya damai dan sukacita berkat Allah yang melimpah-limpah dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus,
pertolongan dan urapan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian malam hari ini, esok, dan sampai Maranatha. Tuhan datang kembali dan selama-lamanya kita bersama dengan Tuhan kita. Semua kita yang bersama diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Terus berkati. Terima kasih Pak Sulis. Berkati Semuanya. semua. Terima kasih.